Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumin hadha ila yaumin naqdah. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengawas bina kita, dalam hal ini Miminda Haji Akmaluddin SAG MVDI Qatarallahu baqa'ah zuhran wa umah. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Al-Islah Husbian Dopang, a'azakumullah. Yang sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Uminda Hajah Lina Rahmawati, a'azakumullah. Bapak Ibu Guru, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Itu tidak terlepas daripada nikmat yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, nikmat sani katsirum minan nas. Ada dua jenis kenikmatan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yakni alhamdulillah nikmat sehat, dan wal faraq yakni nikmat sempat. Yang mana alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat beserta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada revolusional Islam kanjeng kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir dengan kita selalu berselawat kepadanya. Maka sesuai dengan sabdanya, man shalla ala hina yusbihu asran wa hina yumsi asran adraqathu syafaati yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak pengawas bina dan para dewan guru, Bapak kepala sekolah yang terhormati dan muliakan, acara pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan kepala sekolah, kepala madrasah Rabu 17 Rajab, yakni bertepatan dengan 8 Februari 2008 akan segera kita sama-sama mulai dengan acara tersusun sebagai berikut. Acara pertama yakni pembukaan, acara kedua lantunan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini nanti akan dibacakan langsung oleh Ananda Maulidina Feliza. Acara ketiga yakni kata-kata pengantar atau wejangan atau skafur sirih. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah MTS Al-Islah Husbian. Dalam hal ini Al-Ustadz Nurul Hasani SVDI. Dan acara keempat yakni penyampaian materi atau mau'izah hasanah. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak pengawas bina kita. Dan acara yang selanjutnya yakni doa dan penutup. Baiklah para hadirin, para ustadz dan ustazah, untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yakni murattal Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Ananda Maulina Feliza. Kepadanya waktunya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Maulidina Feliza. Acara selanjutnya yakni kata-kata pengantar daripada Bapak Kepala Sekolah Al-Islahu Subian kepada Al-Ustaz Nur Hasani SPDI alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak pengawas bina kita, yang terhormat Bapak Akmaluddin SAG MPDI, Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap Dewan Pendidik dan tenaga kependidikan yang kami hormati pula, puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat menghadiri program rutin dari Bapak Pengawas Bina kita, yakni pembinaan di lembaga binaan beliau di MTS Al-Islahu Subian Dopang niki. Yang kedua kalinya salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bapak pengawas bina yang kami hormati, sedikit saja mungkin beberapa hal yang akan kami sampaikan sebagai kata pengantar atau sambutan singkat. Alhamdulillah, yang ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak pengawas bina yang telah meluangkan waktu untuk kiranya dapat hadir di madrasah yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan ini untuk melakukan pembinaan atau bahasa kita lah pelatihan, ya, pelatihan memasuki semester genap yang alhamdulillah mulai tanggal 9 Januari kemarin pembelajaran kita di kelas maupun kegiatan-kegiatan lain sudah berjalan seperti biasa. Perlu kami laporkan juga kepada Bapak pengawas bina, di setiap tahun atau setiap semester itu kami ingin terus memaksimalkan capaian-capaian program kita untuk peningkatan tentunya kualitas mutu di lembaga pendidikan kita. Alhamdulillah, untuk Bapak ketahui bahwa mulai semester genap ini kami sudah programkan untuk sholat zuhur berjamaah dulu baru pulang siswa-siswi kita. Itu didampingi oleh guru piket yang sudah kami buat. Jadi guru piket niki bertugasnya dari jam 6.50 menit sampai jam anak-anak pulang, jam 1. Itu seminggu 2 kali guru piket. Mohon maaf, guru piket ini sementara kami tekankan, kami wajibkan adalah guru yang sertifikasi impasing dan TI GBPNS. Ini terkait dengan reward yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Insyaallah dengan bertambahnya penerima TI ke depan, artinya bertambah juga teman-teman kita yang piket pagi maupun piket siang. Dan juga karena kalau di dinas niki kan kita pakai baju adat ada Nusantara niki Pak Pengawas nggih. Tapi kalau di madrasah di kami di lembaga kami programkan untuk semester niki semua guru pada minggu keempat setiap bulannya itu pakai gamis putih. Putih semua kami. Belum kemarin karena kami keasikan dan tepat sempat kami dokumentasikan. Semua putih dan juga ala santri lah. Yang gurunya laki bersarung, kami bersarung. Itu. Karena edaran dari Kementerian Agama terkait pemakaian baju adat niki belum kami terima, artinya kami ganti dulu. Insya Allah untuk tahun ajaran baru kami programkan, malahan lagi terus kami tingkatkan program ini. Kalau sudah di samping evaluasi terhadap program yang sebelumnya. Insya Allah tahun ajaran baru kita akan apel, apa istilahnya? Sebulan sekali niki. Paripurna. Insya Allah sebulan sekali kita akan apel supaya kita upacara niki, supaya kita tidak lupa gimana cara kita apel samping hari-hari besar. Itu. Terus alhamdulillah beberapa program yang sudah kami laksanakan ini alhamdulillah didukung oleh Bapak Ibu Dewan Guru akhirnya berjalan dengan baik. Di samping itu juga ada program yang kami rasakan kurang, ya kami evaluasi apa kita ganti bentuknya dan seterusnya. Sama kayak kita kan sekarang ada jam 7.45 sampai jam 8 itu istirahat untuk sarapan. Anak-anak kita sarapan bersama 15 menit Pak Pengawas. Artinya nanti kalau sudah di kelas tidak ada alasan siswa-siswi kita untuk keluar sarapan apa dan seterusnya. Sehingga kita berikan kesempatan 15 menit untuk sarapan anak kita. Sehingga jam di aula atau jam di masjid itu kita kurangi 15 menit.
dari jam 6.55 sampai jam 7.45. Itu program kita. Alhamdulillah, untuk diketahui oleh Pak Pengawas juga, kami dapat TI GBPNS kemarin ada tambahan guru kami berapa jadinya? 3 per 4, 2 aja 4 ya. Ya, tambahan kemarin 2 ya. Ya, Ustaz Herman sama Bu Sulasiah yang sebelumnya 3 jadinya yang TI. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya terus dapat walaupun ya dirapel per tahun per 6 bulan. Dan tidak menutup kemungkinan kalau sudah Bapak Ibu dapat TI GPPNS kan kemungkinan depan dapat panggilan nanti untuk sertifikasi PPG-nya. Amin ya. Nah, yang penting kita siapkan dirinya. Ya, Bu Her yang terus mengikuti PPG ini tapi belum lulus ya. Insya Allah kedepannya bisa lulus kan. Ya, sama kayak mohon maaf sama kayak saya dulu kan sekian kali ikut UP Pak Pengawas hampir 3 kali, ribetnya luar biasa. Kami di PPG di UIN itu selama 6 bulan izin terus di madrasah, cuti 6 bulan. UP 3 kali baru lulus Pak Pengawas. Luar biasa. Makanya madrasah-madrasah lain itu duluan yang lulus PPG siswanya yang pernah diajar daripada gurunya yang senior. Karena kalahnya di IT itu. Dan juga udah tidak kuat untuk berpikir kan. Soal-soalnya kan luar biasa soalnya dari pusat itu. Kan soalnya ya secara UKIN maupun PPL-nya bisa kalau pihak UIN atau penyelenggara itu membantu. Tapi secara UP kalau kan UP kan dari pusat semua. Tidak bisa membantu kita. Rata-rata kami lulus di UKIN, di PL-nya, ada di micro teaching-nya itu lulus semua, tapi di UP terkendala, tidak bisa. Lain dengan Bapak Ibu guru yang alhamdulillah setahun-tahun sebelumnya kan lebih enak 10 hari di hotel lulus. Alhamdulillah, syukur. Tapi kedepannya kita yang penting siapkan diri, ya. Siapkan diri kedepannya. Karena kemarin terakhir guru kami Bu Herni Johan mengikuti secara Zoom ya, daring kemarin, belum diberikan rezeki. Ya. Tahu ribetnya seperti itu. Sudah kita siapkan ruangan khusus malahan untuk ujiannya kemarin, tapi belum rezeki. Sabar Bu Her. Insyaallah kedepannya pasti akan dipanggil lagi. Ya. Jadi itu. Jadi mungkin demikian kata-kata pengantar sekaligus laporan sama pengawas bina beberapa program yang telah kami laksanakan dan insyaallah akan kami tingkatkan program ini. Jadi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin demikian kata pengantar dan laporan ini. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita sama-sama dengarkan sedikit tadi ada skabur sirih yang nanti ini menjadi pegangan untuk kita dan kita berkomitmen dengan apa yang sudah kita sepakati. Baik, acara selanjutnya yakni mau'izah hasanah atau penyampaian materi. Dalam hal ini berkenan Bapak Pengawas Bina kita yakni Bapak Akmaluddin SAG MVDI. Kepadanya falyatafaddal. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi qalamillah kama ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala MTS Al-Islahu Sibyan,
Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, Sarana Prasarana Humas dan Kesiswaan, singkatnya Dewan Pembina dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islahu Sibyan Dopang. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari menjelang siang ini masih kita diberikan kesehatan dan kesempatan kita bersama-sama hadir untuk melaksanakan salah satu program kepengawasan, yaitu terkait dengan pembinaan terhadap kepala madrasah dan guru. Bapak Kepala dan Ibu Guru yang sekalian yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan sebagai pengantar oleh Bapak Kepala Madrasah terkait dengan program kita yang di MTS Al-Islahu Sibyan ini. Saya atas nama pengawas pembina mengucapkan apresiasi yang besar terhadap program yang sudah dan tengah dilaksanakan. Mudah-mudahan semuanya itu bisa kita bersinergi untuk bisa mensukseskannya. Jangan hanya kita mendengar, menonton saja, tetapi kita selaku orang yang patuh ikut untuk bisa melaksanakannya. Memang acara ini berbeda dengan pertemuan pembinaan saya sebelumnya. Ini agak sama rasanya dengan acara suatu pernikahan ini. Apalagi di belakang itu ada prasmanan itu. Ini tamu undangan sekalian, sebelumnya nanti dipersilahkan mungkin ya. Dan bahkan ada yang mau menikah, ya kita doakan, betul itu. Mudah-mudahan turun jodohnya cepat ini. Turunnya cepat dan mendapatkan pasangan yang memang Allah itu reda kepadanya. Jadi Dian adalah sosok yang baik, insya Allah akan mendapatkan pasangan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Apalagi juga moderatornya juga tepat, moderatornya juga suaranya, terus kalimat-kalimatnya kayak dia menyampaikan acara pernikahan sudah. Memang caranya juga begitu, dengan tafadhol, dengan kata-kata agamanya. Memang ini settingannya bagus sekali ini istilah ini. Iya. Settingannya bagus sekali ini, betul itu. Sehingga saya pun juga menyampaikan ini agak lega sedikit. Terus terang saja, beda dengan ketika saya duduk pakai bangku begitu terus merontek-ontek. Ini ya betul-betul wah luar biasa ini. Ini keren memang ini. Makanya ini dari tadi sudah, apalagi bau aroma masakannya itu udah memang mengganggu banget ini. Ini betul-betul masakan Sasak Tulen sudah ini. Nanti kita buktikan ya, Herman ya. Resepnya dari mana ini pun begitu. Ya, bisa direkomendasikan dia nanti sudah menikah itu. Pakai resep ini sudah bagus itu. Jadi apa namanya? Baunya itu harum banget itu. Ya, baik. Luar biasa ini. Santai aja Bu ya. Ya, kita sambil ini aja dah. Bapak sekalian ya. Jadi tadi banyak disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, itu semua luar biasa sekali. Jadi saya selaku pengawas pembina Kemenak Lombok Barat, apresiasi saya cukup besar. Ini merupakan bentuk untuk peningkatan mutu kita. Jadi kita jangan hanya sebagai penonton saja, ayo kita sama-sama. Karena bagaimanapun juga organnya kepala madrasah itu tidak berfungsi semuanya kalau tidak dibantu, kalau tidak didekati, didampingi oleh kita semua. Ibaratnya kalau organnya kepala madrasahnya sakit kepala, pasti juga tangannya, kakinya ikut merasakan, ya enggak? Nah, gitu juga dengan kondisi sistem kita untuk melakukan segala bentuk yang sifatnya akademikah, yang sifatnya manajerialkah, pasti itu akan larinya ke sana. Mari langsung, mari ikut sudah, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dulu langsung. Ikut sudah, jadi
peserta untuk melakukan pembinaan. Baik. Yang kedua, dalam program kepengawasan tahun 2022 itu tertinggal kita satu, yaitu terkait dengan program PKKM, yaitu penilaian kinerja kepala madrasah. Karena terbentur dengan program Pokja PKB untuk KKM dan Pokja MGMP mata pelajaran umum. Sehingga banyak guru-guru kita yang sudah mengikuti kegiatan Pokja MGMP itu, yang ada guru kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu ada IPA, juga ada ekonomi, ada matematika. Nah, itu secara langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap madrasah kita. Bahwa sudah ada beberapa titik terang untuk bisa memaju untuk inovasi baru ke arah yang lebih baik dan bermutu dengan berbagai program itu. Sehingga rencana tindak lanjutnya itu sekarang tinggal kepala madrasah yang melakukan, yaitu melakukan supervisi akademik. Jadi ketika pas Pokja KKM tahun 2022 itu kita di KKM 4 sudah kita bersama-sama mendampinginya, dan Pasda yang sudah memberikan materi itu tindak lanjutnya adalah bagaimana sekarang kepala madrasah melakukan supervisi akademik itu. Jangan hanya tinggal menerima konsep pembelajaran lewat Pokja KKM, tetapi harus ada bukti real di lapangan untuk bisa dilakukan supervisi akademik itu. Kalau tidak bisa 2 kali dalam setahun, ya 1 kali dah tidak apa-apa. Mau itu semester ganjil silahkan, mau itu diprogramkan semester genap juga silahkan, tidak ada masalah. Yang penting ada bukti di lapangan bahwa Bapak Ibu selaku kepala madrasah sudah melakukan tindak lanjut daripada program PKB Pokja KKM itu. Kepala madrasah. Sehingga untuk tahun 2023 ini ada sinyal dari Dirjen KSKK untuk beralih kepada Pokja MGMP mata pelajaran agama dan PAI. Nah, itu dananya insya Allah kurang lebih ya 20 juta lah. Itu hanya 3 unit program kerja. Baik Bapak Ibu sekalian, itu pengantar ya. Ini belum kita ke slide ini Anto. Belum slide ini. Tapi kita ya ini jalan sudah. Kita pelan-pelan saja karena ini juga saya ambil yang poin-poinnya saja. Karena kalau kita mau ambil sepenuhnya dan banyak, tidak akan habis 1 minggu itu. Apalagi terkait dengan persoalan kurikulum merdeka itu. Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu, sehingga Pak Kepala Madrasah itu bisa melakukan supervisi pembelajaran di kelasnya, mau sebagai sampel guru yang sudah didiklat atau sudah di PKB silakan. Mau yang belum juga silakan. Yang penting kita di program itu kelihatan untuk supervisi akademiknya, pembelajarannya. Karena memang hari ini selama tinggal pembelajaran abad 19. Selama tinggal pembelajaran abad 19, abad 20. Sekarang sudah kita beranjak ke proses pembelajaran abad 21. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ada perubahan ke arahnya itu. Sehingga kelihatanlah di sini, ayo. Sesuai dengan dasar hukum untuk terkait dengan supervisi akademik ini sudah kelihatan di sini. Bahwa Permendiknas RI nomor 13 tahun 2027 tentang standar kepala madrasah atau sekolah, bahwa pada kompetensi kepala madrasah yaitu pertama, merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Ini yang paling utama.
merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Ini dasar hukumnya yang pertama. Harus jelas itu. Yang kedua, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Mau dikasih tahu duluan guru-gurunya yang disupervisi juga silahkan. Tidak juga tidak masalah. Dalam artian, kalau terjadwal, paling tidaklah guru kita siap untuk disupervisi. Tapi kalau tidak juga tidak ada masalah. Karena memang siap nggak siap, guru mengajar. Dengan beberapa perangkat yang menjadi acuan untuk bisa dilaksanakan dalam kegiatan KBM itu. Siap nggak siap? Sehingga diinformasikan juga silahkan. Tidak juga tidak ada masalah. Karena memang itu merupakan tugas dan fungsi guru selaku pelaksana daripada KBM di masing-masing kelas yang sudah dijadwalkan itu. Semuanya itu adalah untuk peningkatan guru menuju guru yang profesional. Sehingga tujuan supervisi itu adalah mengembangkan situasi belajar, mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesionalisme. Selepas di supervisi, mungkin ada masukan-masukan dari kepada Malarasa. Kalau beberapa tahun kemarin yang melakukan supervisi itu adalah pengawas madrasah. Itu bisa dilakukan oleh kepala madrasah, bisa juga dilakukan oleh pengawas madrasah. Jangan ada konsep guru-guru kita, ita pada ita kepala madrasah, ita pada ita. Tiap hari kita ketemu, tiap hari kita main-main, tidak ada pengaruhnya kalau kepala madrasah yang supervisi kita. Nah, kecuali lamun pengawas ya, ara idap terlegers gede. Ara idap siap-siap. Artinya kita menghindari supervisi itu dilakukan oleh pengawas madrasah. Itu nanti ranahnya kepada supervisi terkait dengan kepala madrasah yang termaktub dalam program penilaian kinerja kepala madrasah atau PKKM. Tahun kemarin tidak bisa terlaksana karena terbentur dengan program Pokja MGMP itu sekitar bulan Oktober, November, Desember. Tidak bisa terlaksana karena tidak notok waktunya. Oleh karena itu mudah-mudahan tahun ini bisa kita laksanakan. Itu pun nanti tergantung daripada kesiapan guru-guru kita dan kepala madrasah yang jangka pendek itu 1 tahun, jangka menengah 2 tahun, dan jangka panjang itu 4 tahunan. Untuk bisa kita lakukan penilaian kinerja kepala madrasah. Itu terkait dengan program kerjanya dan administrasinya tentunya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu sehingga langkah-langkah supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah itu ada 5. Pertama, dia merencanakanlah dulu. Ini saya adakan secara gamblang saja. Perencanaan dulu, yang kedua persiapkan, yang ketiga laksanakan, yang ketiga laporkan, dan yang keitu tindak lanjutnya. Sehingga dalam kondisi ini mungkin ada guru-guru kita yang lemah dalam konteks bentuknya, medianya, atau caranya dan materinya, itu bisa dipanggil secara kekeluargaan. Jadi di sini tidak ada yang salah. Bagaimanapun bentuk cara mengajar guru itu yang terbaik sudah itu. Karena di situ pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau ada pun kekurangan, silahkan. Ada semacam rencana tindak lanjut itu untuk kedepannya lebih baik. Karena bagaimanapun juga disitulah akan kelihatan program yang real di lapangan.
Bagaimana guru-guru kita mengajar itu. Dan semuanya itu didokumentasikan. Kita sudah dapat nilai akreditasi A, tinggal diupload saja, tinggal diperpanjang nanti. Artinya dokumen-dokumen kita itu jangan sampai lepas, jangan sampai kita buang. Terus kita simpan itu. Terkait dengan supervisi pembelajaran di kelaskah secara langsung atau program supervisi terkait dengan manajerialnya itu harus dikumpulkan itu. Yang walaupun sekarang itu kita lewat WA itu bisa kita undang, bisa kita kasih informasikan, paling tidak lah tetap berupa surat untuk bisa di print kita buat sebagai dokumentasi kita dalam hal manajerialnya. Alhamdulillah selesai. Ndek man dulu masih luwe nih. Ini slide-nya yang paling singkat-singkat saya. Ini sepertinya ya. Nah sekarang tinggal saya tanya secara langsung Pak Kepalanya sekarang. Pak Kepala kapan diprogramkan kegiatan supervisinya itu? Silahkan diprogramkan. Silahkan dilakukan sebagai tindak lanjut daripada PKB KKM Kepala-Kepala Madrasah tahun 2022. Silahkan diprogramkan. Mau tahun ini silahkan, mau tahun depan juga silahkan. Dalam konteks tahun ajaran baru semester ganjil silahkan, semester 2 juga silahkan. Asalkan jangan sampai tidak, jangan sampai kosong. Silahkan, mau ambil kelas 1, mau ambil kelas 2, mau ambil kelas 3 silahkan. Yang penting punya dokumen karena sudah melaksanakan program PKB Kepala-Kepala Madrasah. Di situ kuncinya. Jawabannya itu nanti ada di kepala madrasah dalam mengeksekusi kegiatan itu. Ya Pak Kepala ya? Ya insya Allah. Insya Allah Arab atau insya Allah Lombok ini? Hah? Ya siap ya? Ya siap. Baik. Tapi guru-guru kita jangan bilang begini, IPI itu pada itu kepala madrasah berjorak-jorak wah main jangan. Tetap melakukan itu dengan cara profesional. Nanti tinggal kami pengawas mengambil nilainya saja karena ini masuk dalam program PKG istilahnya itu, penilaian kinerja guru. Nanti kami pengawas PKKM-nya, penilaian kinerja kepala madrasah. Karena memang karena memang dari kami sudah turun itu di masing-masing satker itu. Kalau kanwil maupun kabupaten kota itu sudah turun ke lapangan pada semester ganjil tahun ajaran ini. Itu kenanya itu MTSN 1 2 3 4 sama MAN juga. Nah, sekarang kalau madrasah swasta itu kewajibannya pengawas untuk melakukan PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Bro seke ini pira nih? Seke 2 3 4 5 nih. Ya. Paham tadi itu? Ya. Tapi itu bidikannya itu kepala madrasah. Bidikannya kepala madrasah tadi itu. Karena ini pembinaan kepala madrasah dan guru. Nah, sekarang tinggal mana ini? Tinggal coba kita buka yang guru sekarang. Jadi tembak ya, baik. Nah, ini guru ini. Pembinaan profesionalisme guru. Lihat guru kita hari ini. Ya. Tugas guru melalui pembelajaran abad 21. Sekali lagi selamat tinggal pembelajaran abad 19. Sudah sekarang kita digiring ke abad 21. Begitu. Baik, yang pertama kita lihat. Jadi guru kita pada abad 21 ini adalah merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan pelatihan secara manual dan digital. Di situ konsepnya, dasarnya itu. Manual dan digitalnya ini yang paling telok nih. Digitalnya ini. Karena memang semua serba digital sekarang.
Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi ini maka Bapak Ibu guru selaku guru yang digugu dan ditiru di kelas, maka dia harus berpikir kritis untuk sumber belajarnya yang relevan, untuk mendorong peserta didik agar memiliki keterampilan berpikir lebih tinggi dan lebih kreatif. Nah, sehingga apa? Sehingga ibu guru itu sekarang zamannya hanya memfasilitasi dan menginspirasi belajar. Ini lihat ini. Guru abad 21 itu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik sesuai dengan karakter kecakapan yang diperlukan. Itu 4C di situ ada. Yang pertama adalah critical thinking. Apa itu? Critical thinking. Berpikir kritis. Jadi siswa itu kita garap, ya kita giring dia untuk dia berpikir kritis. Yang kedua, kreatif. Ya kreatif. Yang ketiga, komunikatif, communication. Jadi siswa kita itu kita giring untuk dia bisa berkomunikasi. Pandai berbicara, meluangkan pendapatnya. Dan yang keempat adalah collaboration. 4C itu harus nampak di situ. Sehingga nanti dalam konteks ini ada video yang akan kita tampilkan nanti. Bagaimana guru-guru kita itu menerapkan konsep pembelajaran problem solving yang diangkat dari 4C ini. Kreatif thinking, kreatif, communication, dan kolaboratif. Yang dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta didik dalam menggali interkoneksi antara pengetahuan yang diperolehnya dengan isu dunia nyata, real world, termasuk dalam penggunaan teknologi. Jadi mau nggak mau teknologi digital ini harus mutlak. Gitu. Nggak bisa kita singkirkan. Nggak bisa kita nggak mau tahu, itu harus kita tahu itu. Bagaimana proses pembelajarannya di situ melalui proses digital. Sehingga Bapak Ibu sekalian akan tampil di situ kelihatan kalau belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Benar apa betul ini? Betul benar ya? Ya. Belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Coba Bu Hajah bagaimana konsep ini? Belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana menyenangkan. Peter Klein. Kalau ada masalah, semua kita punya masalah. Apalagi masalah hutang, selaput udah hutang. Jangankan kita negara saja, hutangnya kayak apa banyaknya itu. Oleh karena itu kalau kita pikirkan semuanya itu, maka belajar itu tidak menyenangkan. Karena itu efektif itu apabila dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Jadi kita tanggalkan masalah-masalah kita sebelum kita masuk kelas. Karena bagaimanapun juga kita akan membawa kurikulum apa yang kita gunakan, bentuk apa pembelajaran yang kita gunakan, dan metode apa juga harus kita betul-betul siaga untuk bisa kita laksanakan itu. Kalau tidak, maka tidak senang kita mengajar. Ya Ustaz, tidak senang kita. Apalagi bahasa Arab jam-jam terakhir, mana dia tidak menguasai materi lagi. Begitu melihat ustadznya langsung ngantuk. Jangankan dia berikan salam, bau ustadznya aja kelebatannya itu begitu masuk pintu langsung arah ustadz ya tama nyala. Wah nih tersiksa dah kita kalau ustadz itu yang ngajar atau guru itu yang ngajar. Kenapa? Sudah tidak dia kuasai metode, tidak dia kuasai materi dan semuanya, maka itu yang terjadi. Karena itu konsep menyenangkan itu mutlak dilakukan karena memang itu yang efektif. Kalau tidak efektif maka tadi itu lawannya. Sehingga untuk mempelajari sesuatu itu praktekkanlah. Ini yang paling utama. Lakukan. Sehingga ada kelihatan bekasnya itu kalau melakukan ini
kita belajar itu 10% dari apa yang kita baca, hanya 10% yang kita baca itu. Siswa juga begitu. Seabrek suruh siswa baca materi ini nanti akan kita lakukan, akan kita presentasikan. Hanya 10% bekasnya itu, daya setnya itu. Hanya 10% dari apa yang kita baca. Meningkat lagi 20% dari apa yang kita dengar. Begitu siswa kita belajar membacanya, langsung kita dengarkan gitu. Sudah bertambah persentasenya menjadi 30, menjadi 20%. Meningkat lagi menjadi 30% dari apa yang kita lihat, siswa melihat dari lingkungan sekitarnya. 30% dari apa yang dia lihat. Sehingga setengahnya lagi itu 50-50, 50% dari apa yang kita lihat dan dari apa yang kita dengar. Itu 50%. Lanjut, 70% dari apa yang kita katakan. Kalau kita sudah menyampaikan kepada siswa, otomatis kita sudah membaca materi, kita sudah mendengarkan materi, kita sudah melihatnya, dan kita sudah mendengarkannya, maka 70% itu keberhasilannya itu apabila kita langsung melakukannya. Karena apa? Karena dari awal gerak-gerik kita, ucapan kita itu akan didengar dan akan dibuktikan dalam kehidupannya siswa itu apabila ada perubahan. Itu 70%. Sehingga yang paling banyak adalah 90% dari apa yang kita lakukan. 90%. Nah, lanjut. Kalau tidak mau seperti itu, maka ingat di sini. Sekolah kini kehilangan maknanya sebagai wahana pendewasaan bagi seluruh penghuni dalamnya dan otoritas-otoritas yang bersinggungan dengan keberadaannya. Apa bedanya sekolah atau madrasah dengan penjara jika ruang-ruang kelas bagi siswa lebih mirip kerangkeng? Pintu yang tertutup ketika pelajaran berlangsung sehingga siswa kehilangan cakrawala optik alternatif. Bangku-bangku memaku tubuh mereka supaya sedikit pun tidak bisa bergerak. Dan guru-guru mirip sipir penjara. Marah jika dikritik, menolak jika ada usulan, membentak jika ada kesalahan, bahkan memukul ketika ada yang dirasanya pantas dipukul. Ada guru-guru kita seperti ini Pak Kepala? No, krem mulia-mudi no. Ada guru-guru kita seperti ini? Pecut. Nah. Nggak bisa dikasih tahu, dipecut, diplar, dipukul dan seterusnya itu. Oh, kalau begitu itu guru ibaratnya sipir penjara. Nyanyal no, guru ngelendem wah no. Begitu masuk langsung tutup pintu, siswanya nggak bisa bergerak itu. Langsung ibaratnya dipasung dia di bangku-bangku. Karena ketika bertanya, apalagi hak anak lain-lain misalnya, langsung dia, gurunya itu marah-marah. Hari ini, selamat tinggal guru-guru yang seperti itu. Namun kalau kita kategorikan itu nanti di situ kelihatan, itu wah guru haram wah lamun aja. Kelihatan di situ dia. Nah, oleh karena itu dibebaskan saja. Mau dia bertanya apa saja, tampung dia. Karena memang harus dia berpikir kritis di situ. Yang kelihatan 4C tadi itu. Creative thinking, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Di situ kelihatan. Kita pancing mereka itu. Apapun itu, kita pancing mereka itu. Karena semuanya itu akan digiring dia ke arah real world, dunia nyata. Persoalan di lingkungannya, persoalan di rumah tangganya, persoalan di mana saja harus diangkat semuanya itu. Itulah yang ranahnya kalau kita kembali kepada kurikulum merdeka. Tadi menarik disampaikan oleh Pak Kepala Madrasah. Sebulan sekali menggunakan baju santri, baju putih. Karena memang sekarang Kementerian Agama mengangkat konsep toleransi. Ketika pawai kemarin itu pas upacara bendera di kantor HAP yang ke-77 itu,
Dopang tidak kelihatan. Ada kelihatan. Insya Allah kelihatannya. Begitu berakhir pelaksanaan upacara bendera, jadi beda. Kalau upacara bendera itu ya menaikkan bendera, tapi kalau apel itu tidak menaikkan bendera, itu bahasanya. Kalau apel itu hanya kita sekedar kumpul baris berbaris, tapi kalau upacara sampai menaikkan bendera, kan begitu konteks bahasanya seperti itu. Sehingga Pak Kamlak sampaikan begini, awas, pengawas. Panggil kepala-kepala madrasah apabila tidak mengikuti kegiatan pertama, kegiatan upacara HAP ke-77. Yang kedua lagi, panggil kepala-kepala madrasah apabila tidak mengikuti kegiatan gerak jalan toleransi yang kita start waktu itu di Islamic Center itu. Ternyata sudah banyak laporan itu. Cukup sudah posting gitu kan, upload ada apa selfie kan gitu langsung kirim. Saya lihat Pak Kepala MTS Dopang itu, wah itu kayak pakai baju apa itu kalau salah itu, ala pernikahan itu, ya itu banyak posting itu, lalu nyelabar itu, ya karena seperti itu, ya sehingga konsep toleransi itu sangat digaungkan sekarang itu oleh Kementerian Agama. Oleh karena Bapak-Ibu sekalian, dengan kondisi itu maka dalam program menuju madrasah menggunakan kurikulum merdeka atau madrasah sehat bisa diprogramkan seperti tadi itu. Nah, dengan sinyal seperti itu juga, nah, jangan hanya itu, bisa juga ya minimal sebulan sekali lah. Di sini dibolehkan senam. Ya, senam misalnya sebulan sekali, pakai baju olahraga asal jangan pakai baju renang sudahlah. Boleh pakai baju olahraga, pakai baju bebas. Tapi kalaupun enggak ada pakai baju olahraga juga kan ibu biasa kan ustazah kan pakai gamis, tapi kan gamisnya kan model kaos begitu kan. Itu kan bebas bergerak itu. Dan musiknya juga kan musik Islami kan banyak itu yang goyang-goyang itu kan. Tidak harus mesti dengan goyang ngebor, tidak. Pakai yang dance Islami itu kan banyak, itu yang penting kita bergerak. Itu yang minim dosa belajar, kosongkan di situ. Dalam kurikulum merdeka itu kosongkan 1 hari untuk bisa senam, libatkan guru-guru semuanya, libatkan siswa-siswa kita. Habis itu bebas. Dekati siswa kita. Bisa programnya masak-masak mungkin, atau buat pecel, buat soto, buat bakso. Dekati siswanya ketika dia, kan sekarang kan banyak temuan sekarang itu. Anak-anak gadis kita sekarang, jangankan di kota, di desa-desa pun juga iris bawang itu mereka banyak yang tidak bisa. Jangankan itu, nyapu saja banyak yang tidak bisa. Sok gaya, sok hebat gadis-gadis sekarang itu. Terlalu itu, pegang-pegang sapu itu dibilang dia itu, wah ini gengsi. Apalagi cewek-cewek sekarang itu zaman cewek-cewek sekarang itu mau pegang sapu, apalagi sama pacarnya, oh gengsi dia pegang sapu. Apalagi sampai dia pegang cobek. Dalam kurikulum merdeka, silakan programkan itu. Ada yang bawa cobek mungkin siswanya itu. Ada yang bawa cabai, ada yang bawa lontong kalau misalnya buat pecel, buat pelecing atau buat bakso. Ketika mereka bekerja, silakan kembali kepada masing-masing guru harus mendampingi. Dampingi siswanya itu. Lihat caranya menyapu, lihat caranya iris bawang, lihat caranya ulek sambal. Bisakah dia ulek sambal itu? Nah, apalagi pokok Dian itu. Dian ini memang profil Pancasila Dian ini. Artinya apa? Kurikulum merdeka menuju P5. Apa P5 itu? Sudah kita sampaikan dulu. P5 itu proyek lupa. Bahkan timnya ini luar biasa ketika kita tampil waktu di Zilal itu. Hebat timnya ini bagian struktur kurikulum tidak salah. Bagian ada standar isi, ada standar kurikulum itu, ada yang SKL, ada yang asesmen itu. Luar biasa tampilannya itu. Ustadz
Muhid, bagian apa waktu itu? Hah? Bagian apa? Kata-kata takziah. Wah, ini. Kalau sudah kata-kata takziah itu identik dengan kalau daging itu setelah lemus, setelah isi sudah itu. Mana yang bagian tulang-tulangnya, mana yang bagian tulang mudanya dan dagingnya semuanya itu. Di situ kelihatan. Jadi P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dia ada produk. Ketika siswa kita untuk terapkan seperti itu, ada proyeknya, ada produknya. Itulah yang dimaksudkan dengan di situ. Paling tidaklah ketika mereka tamat MTS bisa apa dia? Lanjutkan ke MA, ketika tamat MA bisa apa dia? Sehingga dalam konteks ini, ketika mereka di MA itu kan tidak ada penjurusan dan peminatan, kecuali yang ada hanya minat dan bakat. Boleh siswa itu tidak belajar, tidak mau terhadap pelajaran tertentu, karena memang bukan bakatnya, karena memang bukan peminatan, melainkan bakat dan minat. Kalau bakatnya ini terkuni itu. Minatnya yang dalam konteks rumpun pelajaran IPAS maupun IPA ini giring dah ke situ. Sehingga paling tidak lah, ya sekali sebulan lah bisa programkan senam. Kita di Zizal boleh senam? Boleh. Instrukturnya? Iya. Sekarang kan banyak itu lewat HP itu. Sekarang kan lewat HP itu. Ya kan sambil sambil lewat HP kan sambil itu kan bisa itu. Kalaupun tidak goyang ngebor itu kan bisa yang apa yang dangdutan yang agamis itu kan itu bisa. Apalagi sudah India itu dilakukan itu. Nah, disitulah bentuk iringannya seperti itu. Nah, dengan kondisi itu maka Bapak sekalian, pada waktu anak balita dia aktif bertanya tentang berbagai hal kepada orang tuanya ini ketika dia balita, belum di sekolah. Dan selalu bereksperimen dengan berbagai hal. Kebiasaan itu akan berakhir, akan selesai ketika dia sudah masuk sekolah, masuk madrasah. Kenapa sih itu selesai? Karena apa? Karena di madrasah, di sekolah tidak berani bertanya kepada gurunya. Karena dia selalu dimarahi, ditertawakan oleh teman-temannya, sehingga kreativitasnya itu terhenti. Nah di situ, kalau demikian adanya maka guru-guru kita tidak bisa berbuat sesuatu perubahan untuk arah yang lebih baik. Nah, sehingga ini tadi itu kelihatanlah di sini itu macam-macam guru itu, termasuk juga macam-macam pengawas, macam-macam kepala madrasah, macam-macam guru. Silahkan ditandai sendiri sudah mana-mana kita di situ. Mana Pak Kepala Madrasah ini? Saya tanya langsung ini. Macam-macam gurunya itu yang mana ini? Apakah dia guru wajib? Herman itu? Anto itu? Kalau guru wajib, ini lihat. Guru wajib itu adalah guru yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Dan ketidakhadirannya itu membuat orang-orang kehilangan. Betul-betul guru ini sangat dirindukan ini kalau yang begini. Siapa Bu Hajah? Pokoknya kalau guru semacam ini namanya guru wajib dan guru yang dirindukan. Sebaliknya juga kepala madrasah. Nah, kepala madrasah wajib ini mana? Ustadz Nurul Hasan ini. Dia termasuk kepala madrasah wajib atau sunat atau mubah itu? Apa? Guru makruh. Itu. Jadi guru wajib, betul. Itu silahkan ditandai masing-masing sudah itu. Jadi guru wajib adalah guru yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Dan ketidakhadirannya membuat orang-orang akan kehilangan. Apa karakternya? Bekerja dengan tulus, administrasinya lengkap, kemampuan mengajarnya bagus,
Selain mengajar juga aktif dalam berbagai kegiatan. Memandang bekerja itu sebagai bahan pembelajaran, sebagai belajar. Ini yang guru wajib. Ada guru sunat yang kedua, guru yang keberadaannya dibutuhkan. Ada tetapinya ini. Dia sangat diharapkan keberadaannya guru sunat ini. Tetapi ketidakhadirnya itu tidak membuat orang kehilangan. Ya, mana ini guru sunat ini? Ini guru sunat ini. Ayo, tandai sendiri sudah. Ini guru sunat ini adalah guru yang keberadaannya dibutuhkan, tetapi kalau dia tidak hadir, tidak membuat orang lain kehilangan. Apa karakternya? Bekerja rapat, bekerja pamrih, kemampuannya bagus, memandang bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Ini guru sunat ini. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Ini Bapak kepala madrasah wajib atau sunat ini? Atau jangan gara-gara di depannya ini. Ini kepala madrasah wajib ya. Ya. Itu kepala madrasah wajib. Nah, yang ketiga, guru mubah ini. Guru yang kehadiran dan ketidakhadirannya sama saja, tidak ada pengaruhnya. Newah, ya tama pada doang. Guru mubah ini. Dia punya karakter apa? Bekerja asal menggugurkan kewajiban. Tidak mempunyai keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan karir. Administrasinya ini asal-asalan saja. Dapat fotokopian dari temannya ini. Selesai mengajar langsung pulang. Guru mubah. Pokok langsung burule wah nih. Langsung pulang dia kalau sudah selesai mengajar. Kabur langsung ini kalau sudah selesai mengajar. Itu yang guru mubah. Yang keempat, guru makruh. Guru yang kehadirannya tidak diharapkan. Oh, bermasalah gurunya. Dan ketidakhadirannya membuat orang lain merasa tenang bekerja. Justru kalau dia tidak masuk, guru yang lain tenang dibuatnya. Oh, guru makruh wah nih. Guru makruh nih, karena dia punya karakter, dia selalu usil terhadap pekerjaan orang lain. Selalu mengkritik orang lain, alasan atasan, tetapi bila disuruh kerja tidak mampu melakukan pekerjaan. Pekerjaannya itu hasilnya tidak baik. Nah, ini merupakan guru makruh ini. Ini yang guru haram ini, guru nauzubillah min zalik ini. Guru yang kehadirannya tidak diharapkan dan justru ketidakhadirannya itu sangat diharapkan. Oh, alhamdulillah den tama guru. Ancaman bagi anak-anak kalau ini tantangannya kalau guru haram ini adalah guru yang justru ketidakhadirannya itu wah neja hore dia bilang gitu. Gurunya tidak masuk karena masuk dalam kategori guru haram. Dia punya karakter apa? Jelas itu berperilaku tidak baik di sekolah itu dengan sesama teman dan pekerjaannya itu tidak baik sama sekali karena memang guru ini sangat tidak diharapkan. Sekarang saya tanya, jawab yang jujur, Bapak Kepala Madrasah.
Guru-guru kita di MTS Al-Islahu Sibyan ini masuk kategori guru apa? Guru apa Pak Kepala? Di samping dijelaskan misalnya guru wajib, dijelaskan guru mubah atau guru haram dan guru makruh. Silahkan Pak Kepala, saya persilahkan, ada waktunya. Iya, terkait dengan tipe-tipe guru, kalau di MTS Al-Islahu Sibyan ini mau mendekati guru wajib. Wajib aja. Mudah-mudahan ya. Wajib. Alasannya. Iya. Jadi terkait dengan itu memang kan lain-lain, ini tergantung mata pelajarannya juga. Disebutkan tadi biasanya mata pelajaran yang agak-agak menghitung itu kan yang diharapkan sangat-sangat kehadirannya tidak diharapkan malah sama siswa. Tapi kalau kami di intern lembaga, intern guru ya tidak ada masalah kalau itu kan. Ya, jadi itu tergantung nanti mungkin kedepannya kita benahi di metode ini, mungkin setelah kita melakukan supervisi akademik ini. Nah, baru kita tahu masing-masing guru. Kalau bahasa Ustadz Sulaiman, syukur nah hadir guru niki kan masa syukur-syukur karing tekin supervisi mungkin jejah ganti. Nah, syukur-syukur itu syukur nah hadir no itu alhamdulillah, karena banyak guru-guru kami kan yang tersertifikasi ini sangat sedikit sekali. Nah, sedikit sekali, di samping yang non sertifikasi itu jumlahnya banyak, artinya banyak kesibukan lain yang harus diselesaikan. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi lah niat dan semangatnya tetap hadir. Sama kayak Ustadz Suherman ini berhari reba jok madrasah semenda wah selesai langsung jok mulai bongus atas. Nah, jadi itu seperti itu, langsung jok mulai dasan cermin semenda waktunya. Nah, jadi itulah. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya kita mendekati guru wajib ini sambil kita naik tangga lah guru tingkatannya Pak Pengawas sampai kita menuju ke level yang paling atas, khawasul khawas. Ya. Ya. Ya, demikian tadi sudah disampaikan kategori-kategori guru kita yang di MTS Al-Islahu Sibyan ini kedepannya akan menuju guru wajib. Ya, sambil ini sudah jam 12 ini, kurang ya sudah siang ini. Ini kita tampilkan sedikit masalah model pembelajaran problem solving yang sudah kita paparkan tadi dengan ranahnya 4 C itu ya. Jadi creative thinking, komunikasi, kolaborasi itu dan bisa dilaksanakan, bisa digunakan. Ya, coba kita lihat dulu. Nah, sehingga nanti dengan kondisi ini nanti Bapak Ibu selaku tim pengajar yang masuk dalam field teaching untuk dilakukan supervisi pembelajaran dalam konsep supervisi akademiknya bisa menggunakan metode problem solving karena sudah pembelajaran abad 21. Model pembelajaran abad 21 dengan metode problem solving itu mata pelajaran apa tadi Pak? Mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA ini mau pelajaran IPA mau pelajaran umum maupun agama bisa digunakan. Apalagi yang mata pelajaran agama itu kan sangat bagus sekali menggunakan metode ini. Jadi kalau melihat durasinya tadi itu kan hanya 3 menit. Tetapi kan itu gambarannya ya, itu gambarannya. Tetapi kan dalam pelaksanaannya itu kan bahkan kalau hanya 1 jam pembelajaran itu tidak cukup. Ini minimal lah 2 jam. Karena menggunakan diskusi kelompok.
dan ada hasil tadi itu. Langsung hasilnya dibacakan, langsung ada tanya diskusi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini terkait dengan persoalan di lapangan. Ya, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian atas perhatiannya sampai kita dapat kategorikan guru kita adalah guru wajib. Kalau tidak hadir guru-guru kita, ini sedih rasanya. Rindu rasanya guru-guru kita apabila tidak hadir. Baik itu guru matematika, guru IPA, baik. Siapa bilang guru matematika itu haram? Guru wajib lah itu. Kalau tidak hadir itu sangat dirindukan dia. Apalagi yang namanya guru penjaskes itu, guru olahraga itu, sangat kehilangan dia tuh. Karena biasanya kalau guru olahraga itu dibawa anak kita praktek itu, senang sekali dia. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Maka kita tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian materi yang sudah disampaikan lumayan banyak. Namun mungkin dari para ustaz dan ustazah ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Mungkin dari pemaparan tadi ada yang belum jelas, atau mungkin karena waktu sudah jam 11:30 atau bagaimana, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Guru wajib dulu Bu Hajah bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Ini kalau Bu Hajah Anda hadir hari Sabtu saya agak merinding sedikit. Biasa saya kalau hari Sabtu agak cepat dia pulang, makanya saya keluar dari kelas itu, mana Bu Hajah ini kira-kira. Selalu rindu. Ya. Apalagi dengan Pak Samsul ini selalu di screenshot di status kita ini. Jadi di grup itu ada yang bikin heboh, ada yang bikin galau, ada yang bikin rindu juga ada di grup madrasah. Sila Bapak Ibu ada yang disampaikan sebelum kita tutup dengan doa. Mungkin Lombok Tengah sudah terbuk begitu ya. Sila ada. Dan sampai Ustaz. Insya Allah berarti penyampaian dari pemateri tadi sudah lumayan jelas. Berarti tidak ada yang perlu disampaikan. Untuk itu marilah kita sama-sama tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.